Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatul Lia, NRP 52161703. Jadi, pada video tutorial kali ini kita akan menyelesaikan beberapa case yang diberikan pada modul 1 praktikum pengantar sistem operasi. Nah, mari kita lihat. Yang pertama akan kita selesaikan ialah 3 case tentang user management. Case pertama, Timothy merupakan seorang administrator pada sebuah lab komputer SMA ternama di Surabaya. Tahun ini, sekolah mendapat bantuan sejumlah komputer dari pemerintah yang sudah pre-install dengan sistem operasi Windows 10. Akang Timothy ingin membuat akun user baru dalam komputer tersebut untuk dirinya yang mampu melakukan fungsi seperti install dan uninstall aplikasi dan konfigurasi pada sistem keamanan komputer. Sip. Jadi di sini yang harus kita lakukan pertama kali ialah menginstal sistem operasi Windows 10. Oke, let's do it. Pertama kita buka VirtualBox kita. Klik new, tulis saja Windows 10. Sip, next. Di sini kita bisa mengatur memori yang akan kita gunakan untuk menginstal Windows 10 kita. Jadi saya akan mengecilkan memorinya menjadi 1024 MB saja. Next. Create. Next. Nah, di sini kita mengatur virtual hard disk yang akan kita gunakan nantinya. Defaultnya di sini 32 GB. Saya akan menaikkannya menjadi sekitar 45 GB biar lebih cepat jalannya ntar. Create. Nah, sip. Kalau udah kayak gini, selanjutnya adalah tekan tombol start untuk install ISO-nya. Pilih panah, membuka folder di mana ISO kita letakkan sebelumnya. Nih, ISO saya, pilih open, dan kemudian start. Sip. Menunggu. Nah, klik next to continue, dan install now. Nah, ini persetujuan, centang dulu, lalu kita klik next. Nah, di sini kita akan menginstal dengan tipe custom agar lebih mudah untuk di advance ke depannya. Ini kita next aja. Sip. Di sini adalah waktu untuk menunggu proses penginstalan. Ya, selamat menunggu.
Nah, ini Windows sedang merestart, harap ditunggu juga. Ini jangan ditekan apa-apa dalam yang layar yang hitam ini. Kita harus menunggu. Nah, jadi selanjutnya ini kita tekan use express setting. Tunggu lagi beberapa saat. Selanjutnya masuk ke pengaturan username-nya. Jadi kita tadi membuat untuk administratornya itu Akang Timothy. Maka di sini kita ketikkan Akang Timothy. Nah, karena seorang administrator itu nanti dia bisa menginstal, uninstall, sama konfigurasi keamanan komputer, maka akan sangat direkomendasikan kalau kita securekan account-nya Akang Timothy ini dengan memberi password. Kayak kita misalnya passwordnya kita bikin. Ini enter passwordnya dan masukkan password HIN-nya. Lalu next. Tunggu lagi sebentar. Ini sudah masuk ke Cortana. Jadi Cortana itu adalah search engine di Windows 10. Sebentar. Semoga sebentar, kita tunggu. Nah, sip. Sudah selesai. Kita sudah masuk di desktopnya Windows 10. Nah, ini adalah untuk networkingnya. Kita sedang tidak membutuhkan internet, jadi klik saja no. Nah, selanjutnya yang jadi case pertama tadi ialah akun user untuk Akang Timothy sudah kita buat pada pertama. Kemudian Pak Ihsan juga menginginkan password untuk akunnya karena alasan keamanan. Kita akan selanjutnya membuat akun untuk Pak Ihsan. Ini di start klik kanan, kita masuk ke control panel. Lalu buka di user account.
pilih user account yang paling atas. Nah, ini kita masukkan manage another account. Di sini kita bisa add a new user in PC setting. Add someone else to this PC. Nah, masukkan identitasnya, namanya Pak Ihsan. Selanjutnya masukkan password untuk Pak Ihsan misalnya, dan password HIN-nya. Nah, ini semisal kita memasukkan password HIN yang sama persis dengan passwordnya, itu nggak bisa. Jadi password HIN itu harus berbeda dengan password yang sebenarnya. Jadi ini misalnya saya ganti. Sip. Next. Nah, ini sudah ada account-nya Pak Ihsan. Mari kita lihat, kita cek. Nah, di sini ada akun Timothy. Nah, di sini sudah muncul akunnya Pak Ihsan. Coba kita sign out dulu dari akunnya Kang Timothy. Nah, sip. Sini sudah ada pilihan akun untuk Kang Timothy dan untuk akunnya Pak Ihsan sendiri, dan dua-duanya sudah di secure. Jadi case pertama untuk user management telah selesai kita laksanakan. Sekarang mari kita lihat case yang kedua. Case yang kedua, selain itu akun Timothy menginginkan akun user baru lainnya yang akan digunakan untuk seluruh siswa dan guru SMA. Akun ini nantinya hanya akan mampu menggunakan aplikasi, tapi tidak bisa menginstal atau menginstal yang telah ada. Hampir sama seperti tadi, kita klik kanan di Start untuk masuk ke Control Panel. Dibuka User Account. Manage Another Account. Ini yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, Add a User in PC Setting. Add someone else. Nih, masukkan username-nya misalnya guru dan siswa. Kita nggak usah pakai password. Next. Back. Manage another account. Nah, ini sudah ada 3 akunnya. Ini akun yang baru saja kita buat. Mari kita lihat type dari akun tersebut. Nah, ini type-nya adalah standar. Standar ini berkebalikan dengan administrator, di mana administrator tadinya itu bisa install, bisa uninstall, bisa konfigurasi keamanan komputer. Sedangkan standar ini hanya bisa menggunakan sistem yang telah ada pada komputer, tidak bisa install, uninstall, dan lain sebagainya. Sip. Berarti case kedua telah selesai kita laksanakan. Selanjutnya kita lanjut ke case ketiga. Setelah 1 bulan, ternyata ada user yang tidak dipakai. Nah, kan Timothy ingin menghapus user yang tidak diinginkan tersebut. Sip, selanjutnya kita akan menghapus user-user yang telah kita buat. Mari kita buka lagi control panel-nya. Masuk ke user account. Nah, manage another account. Ini tadi 3 akun yang telah kita buat. Jadi kita hapus dari Pak Ihsan dulu. Di delete account, delete files, delete account. Sip, satu lagi guru dan siswa, delete account, delete files, delete account. Nah, dan tinggallah akun Timothy. Dan case 3 telah selesai kita lakukan. Beranjak ke tantangan selanjutnya, storage management. Beralih dari user management ke storage management. Kita punya case 1 di sini.
Han Solo punya komputer pribadi, terus dia berlibur ke planet Tatooine di mana. Kemudian adiknya pengen pakai komputernya dia buat bikin tugas sekolah. Nah, Han Solo minta bantuan Mas Ijul untuk melakukan partisi pada komputernya. Dan partisinya itu harus memberikan space yang lebih besar kepada dia daripada kepada si adiknya. Mari kita membantu Kang Ijul untuk melakukan partisi pada komputernya Han Solo. Klik kanan pada Start, masuk ke Control Panel. Kita masuk kali ini ke System and Security. Scroll ke bawah. Di sini ada Create and Format Hard Disk Partition. Sebentar, dia loading. Sip. Ini baru ada C, drive C. Klik kanan, kita pilih string volume. Di sini masukkan berapa memori yang ingin dipartisi, yang ingin dikasih buat adiknya si Han Solo. Kita kasih 10 GB aja, yaitu 10.000 MB. String. Sip. Nah, di sini terbentuk drive baru, tapi dia masih unallocated. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan ialah unallocated itu maksudnya itu dia belum ada di drive komputernya. Jadi kalau misalnya nanti kita buka Windows Explorer nih, di PC, nah baru local disk C yang kita buat ini belum ada. Biar dia ada, kita coba klik kanan, New Simple Volume, terus klik Next, Next, Next lagi aja. Ini kita ikutin defaultnya aja. Nah, ini di sini kita bisa ubah namanya, misalnya adik file, biar tahu buat adiknya si Han Solo. Terus next, finish, sip, adik file. Nah, ini ada pemberitahuan bahwa sudah ada drive baru, yaitu adik file. Mari kita cek lagi. Nah, sip, sudah ada yang punyanya si adik. Sip, case 1 kita sudah selesai dengan baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke case yang kedua, yaitu ketika si Han Solo pulang, dia lihat filenya itu udah penuh sama punyanya adiknya. Terus dia disaranin sama Mas Ijul untuk pakai FHDX. Jadi kita akan membantu Han Solo membuat FHDX. Nih, masih masuk ke folder tadi yang di disk management yang System Security Control Panel. Jadi yang adik file ini kita delete terlebih dahulu. Delete volume, yes. Ya, jadi unallocated lagi. Kemudian si C-nya ini kita extend volume. Next, next, finish. Nah, udah gabung lagi. Udah tinggal C doang. Ini kalau kita misalnya buka Windows Explorer-nya, nggak ada lagi yang punya E-nya tadi tuh. Langkah selanjutnya kita buat FHDX create VHD. Ini lokasi dimana kita mau naruh VHD-nya. Misalnya kita pilih dokumen, terus kasih nama VHDX, save. Karena kita mau alokasi buat yang adik file tadi, kita kasih 10.000 MB. Ini milih VHDX. Oke. Nah, ini statusnya masih unknown, masih not initialized. Kita klik kanan, kita initialize disk. Ini ikuti defaultnya aja, klik OK. Sip, ini sudah basic dan online. Selanjutnya yang di sini masih unallocated.
klik kanan, kita pilih new simple volume. Next. Ikut defaultnya aja, nggak apa-apa. Finish. Sip. Sudah ada pemberitahuan, dan sekarang kalau kita buka Windows Explorer lagi, nah sudah ada new volume yang E. Jadi VHDS kita sudah selesai kita buat, dan case 2 telah selesai. Sip. Nah, lanjut ke case selanjutnya. Selanjutnya kita akan beralih ke Managing Network Connection. Di mana case satunya, Bang Awab ingin merubah IP pada komputernya menggunakan IP version 4. Jadi IP version 4 itu ada 4 kotak nantinya. Yuk, mari kita bantu Bang Awab. Sip. Di start klik kanan, masuk control panel lagi. Sekarang kita akan menjelajahi network and internet. Network and sharing center. Nah, di sini kita pilih Ethernet. Properties. Nah, di sini tuh ada Internet Protocol version 4. Nah, kita pilih propertiesnya. Nih. Untuk menggunakannya kita klik use the following IP address. Masukkan IP address-nya. Seperti 192.168.1.5 misalnya. 5 misalnya. Di sini tuh biasanya sudah default 255, 255 dan 255. Di sini default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.1. Sip. Klik OK. Lalu close juga. Ayo kita cek di CMD apakah sudah versi 4. Kayaknya tinggal ketik ipconfig. Sip. IP version 4 address. Nah, ini dia nih yang dimaksud dengan version 4. Jadi dia ada satu kotak, terus ini kotak kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Sip. Dan case pertama telah selesai kita laksanakan. Selanjutnya, case 2. Setelah melakukan perubahan IP address, Bang Awab merasa tidak puas. Dia ingin mengganti juga DNS pada komputernya. Mari kita bantu Bang Awab untuk merubah DNS pada komputernya. Sama seperti tadi, kita masuk ke Ethernet lagi, ke properties. Ini juga masih di sini, Internet Protocol version 4, propertiesnya. Nah, ini dia yang DNS-nya. Kita tadi merubahnya itu. Contohnya, nih kita masukin, misalnya nih, DNS-nya Google 88888844. Kita pilih obtain an IP address automatically. Selanjutnya diklik OK. Close lagi. Kita cek di command prompt. Ketik ipconfig. Nah, IP4 address kita sudah berubah jadi default. Soalnya DNS-nya telah kita ganti tadi. Dan case kedua telah berhasil kita laksanakan. Sip. Selanjutnya, challenge terakhir, kita punya grup polisi. Di mana kasusnya di sini kita di lab pemrograman itu ada peraturan semua usernya yang menggunakan komputer tuh nggak boleh ngerubah tema,
Nggak boleh ngerubah wallpaper, nggak boleh ngerubah icon, nggak boleh merubah pointer mouse. Sama yang B, semua komputer disetting oleh admin secara seragam, yaitu screensaver-nya tuh 30 menit dan dilengkapi dengan password. Ayo kita ubah settingannya. Untuk kasus ini kita bisa pakai MMC run. Yes. Jadi MMC itu Microsoft Management Console. Kita save. Selanjutnya pilih file, kita akan add or remove snap-in. Karena tadi kan pakai grup polisi, jadi ini pilih yang grup polisi objek, tekan add. Nah, ini kita akan menggunakannya di lokal komputer, jadi ininya dicentang, terus finish, klik OK. Nah, ini udah ada lokal komputer polisi. Diklik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan memilih yang User Configuration, Administrative Template. Kita control panel, kita masuk ke Personalization. Nah, ini ada preference yang color banyak ini. Dan statusnya semuanya tuh masih not configure. Kita tadi disuruh untuk merubah yang pertama tema, wallpaper, icon, pointer mouse. Oke, let's do it. Pertama tuh tema, klik 2 kali. Nah, ini ada not configure, enable, disable. Jadi kalau kita klik enable, itu artinya kita tuh memungkinkan untuk melarang orang yang menggunakan komputer merubah tema dan lain-lainnya. Tapi kalau kita pilih disable, itu artinya kita tuh tidak memungkinkan orang-orang untuk tidak mengubah temanya. Maksudnya itu berarti untuk melarang orang-orang menggunakan temanya itu kita harus enablekan. Soalnya kalau kita disable berarti itu artinya kita memungkinkan orang-orang lain untuk mengubah temanya. Tapi kalau misalnya kita enable, itu artinya kita tidak memungkinkan mereka untuk mengubah temanya. Sip, ini semuanya kita ubah statusnya menjadi enable. Jadi saya angkat ke atas biar kelihatan. Oke. Selanjutnya desktop background sama dengan wallpaper. Kita enablekan. Oke. Desktop icon. Enable. Oke. Selanjutnya mouse pointer. Enable. Oke lagi. Sip. Statusnya sudah berubah. Ini enable. Nah, case yang A telah selesai. Selanjutnya screensaver. Waktu screensavernya 30 menit dan dilengkapi dengan password. Nah, yuk kita lihat. Screensaver. Ini dia, screensaver timeout. Ini kita enable dulu. Ini karena kita butuh 30 menit. Itu artinya 60 kali 60. 1800 second. Klik OK. Dan password untuk memprotek screensavernya juga kita enable. Sip. Ini kita lihat statusnya sudah berubah. Dan yesnya telah selesai. Kita laksanakan save cancel. Save. Sip.
Terima kasih sudah menyaksikan. Kita sudah menyelesaikan semua case yang ada di challenge tugas 1 praktikum modul pengantar sistem operasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.